Iya. Supreme memang pakai musik. Emang iya ya? Kita kasih solusi. Ternyata ini sosoknya hadir di depan gue nih guys. Bisa dibilang apa ya? Bapak pelopor clothing line distro. Tua dong. Ya ini nih. Bisa dibilang kalau gue sih merasa-rasa clothing line lo atau bisa disebut apa sih? Distro. Dulu ya. Kan distro ya. Distro ya. Ya pasti ada, ya biasalah. Seiring dengan zaman. Iya. Terus sekarang lebih istilah berubah. Sekarang apa sih namanya? Orang-orang tuh banyak bilangnya streetwear ya. Streetwear ya. Sebenarnya ya. Cuman sebenarnya clothing brand tuh udah paling general. Clothing brand kayaknya memang ya. Iya. Berarti kan memang top 10 atau top 5 clothing brand di Indonesia nih hadir nih yang punyanya nih. Max. Yes, there. Sehat bro. Alhamdulillah. Ini Max Cruz. Cruz ini kalau gue boleh tarik mundur ya 2009, 2010 kayaknya bisa dibilang dari tahun-tahun itu lah ya, berapa tahun gitu udah support banget ke dulu ya. Brand gue dulu ya. Kita banyak berhubungan dulu ya. Iya bener. Wah luar biasa nih. Masih pada di sana gak sih? Ada yang udah mental-mental juga ya? Banyak yang udah mental memang, karena kan emang waktunya juga udah panjang banget. Iya. Udah sukses di mana-mana tuh jadinya. Cuman kita sekarang justru campaign-nya sekarang Durtik Crew Forever. Jadi teman-teman yang udah pada sukses tuh sekarang kita mulai angkat-angkatin lagi. Contoh Konten kita. Contoh kalau yang paling terakhir, ini selain yang kerja, cuman juga dulu kan kita emang community-nya kuat banget ya. Kuat, Cruz. Jadi yang nongkrong banget tuh bener-bener kayak tiap hari gitu. Yang paling pertama kita angkat kemarin Benny. Benny mana nih? Benny Adiantoro. Benny drummer. Benny. Udah enggak nih. Benny upstairs. Emang dia di Cruz sebagai apa sih? Dulu kan kantor mereka di Cruz. Upstairs? Iya. Kantor, iya. Iya, kantor mereka memang di Cruz kan dulu. Pantesan gue ngeliatin di Cruz ini ada Benny tuh. Jadi emang Durtik Crew Forever akhirnya semua yang ada di lingkungan Duren 3 itu yang dulu mulai yang dari kerja sama Cruz sampai yang enggak, karena memang kontribusi ke Cruznya gede banget dulu. Iya. Maksudnya banyak ngasih gua kayak, Matt lo gini dong, lo gini, lo gitu ya kayak gitu-gitu. Akhirnya gue banyak belajar juga. Kita mulai angkat satu persatu konten-konten mereka sekarang lagi ngapain, mereka punya kesibukan apa, mereka sukses di mana. Baru mulai banget satu, tapi nextnya insya Allah akan ada beberapa. Nextnya mungkin Koma dulu creative director di Cruz. Oh gitu. Iya. Coba buka deh Cruz. Iya, gue ngeliat Benny di feed lo kan. Ada Benny di feed. Ada Cruz ID tuh. Coba deh, lihat bawah deh. Gue kemarin ketemu yang Benny. Lo klik deh ini deh. Nah itu. Ini video. Video kan tuh. Iya, gue liat. Oh ini lagi ngangkat mereka yang dulu menjadi kontributor Cruz ya. Iya, mulai dari yang emang kerja sampai yang emang bener-bener ada selalu di Cruz. Kayak gitu. Jadi Durtik Crew Forever. Durtik tuh Duren 3. By the way. Pakai G bukan pakai K. Iya. Ya dari arah Potlot lo slang tuh lurus lagi kalau datang dari arah Pancoran ya. Iya benar. Iya benar ya. Oke. Kita bahas satu persatu nih Max. Siap. Gue pengen tahu cara lo tuh struggling, cara lo tuh gimana sih ngembangin clothing brand ini sehingga segede kayak sekarang nih. Itu Masya Allah gitu ya. Akhirnya sampai lo punya skate park. Iya kan? Iya kan. Terus gambar-gambar yang ada di bajunya juga nggak semonster dulu gitu. Lo sempat bikin begitu dulu, gimana sih pikiran lo tuh? Ya intinya sih sebenarnya apa ini? Yang mana dulu nih? Iya, kita bahas dari awal. Oke, dari awal ini kan. Terus intinya sih basicnya sebenarnya passion ya. Passion ya. Gua tuh tapi kan passion lu dulu ngeband sebelum hijrah lo ya. Iya bener kan? Iya. Jadi sebenarnya Cruz kurang lebih barengan juga. Emang gua tuh hobi banget kaos. Gue tuh hobi banget yang namanya, jadi gini, dari tahun 90-an pertengahan gue tuh suka ngorder kaos dari luar. Jadi dari 95 lah, 96 gitu ya. Kaos apa? Kaos band. Oh gitu. Loh ini kan Ibro zaman dulu. Iya kan? Jadi zaman dulu kan belum ada katalog internet kan. Belum. Oh, iya. Jadi katalog semua tuh bentuknya buku hitam putih, bayangin. Oh. Cara ngordernya gimana? Okay. Kita kirim surat, itu barengan sama uangnya, dolarnya dimasukin dalam dalam kayak kertas karbon, dimasukin buat ngorder. Datang tuh baru 2 bulan 3 bulan setelahnya. Segitunya. Hah? Segitunya. Jadi segitu susahnya dulu kaos. Walaupun sebenarnya di sini ada ya toko-tokonya. Cuman
kadang-kadang kita mau yang berbeda kan. Iya, kalau mau bener-bener mesen kaos dari US tuh segitu susahnya dulu. Nggak kayak Shopee, Tokped gitu udah enak banget sekarang tuh jadi ya. Emang segitu niatnya. Jadi segitu hobinya akhirnya suka ngeliat gambar-gambarnya. Pakai kaos tuh dulu bahasanya kita mau stand out, berbeda sama orang-orang. Jadi kaos gue sebisa mungkin satu-satunya di Indonesia nih. Karena yang gue kesini kesitu belum pernah ada, gue beli ini. Kalau sampai gue udah beli, tiba-tiba gue ketemu di tempat lain ada yang pakai, bete. Kayak aduh, ada yang punya lagi. Kayak gitu, segitunya ya stand out kalau zaman dulu ya. Maunya. Akhirnya gitu. Kepikiran tuh. Berarti dulu lu ngeband dulu apa clothing dulu? Distro dulu kan namanya kan? Kurang lebih kayaknya clothing dulu. Kurang lebih sama sih di 2003. Soalnya yang ini terakhir gue. Dan nih guys, perjalanan Max ini luar biasa loh ya. Ini gue buka dikit ya. Kita ambil libronya ya. Udah sambil ngeband dulu kan. Akhirnya dia juga ngantor di bank. Background lu finance kan. Iya. Iya kan set. Habis itu jalan juga distronya. Wah luar biasa. Sampai sekarang. Nah cuma gini. Yang perlu diambil tuh gini nih guys. Banyak orang yang memang dulunya backgroundnya mungkin lah bisa dibilang. Oke, kreatif kan, lo kan juga suka kaos-kaos, ya kan, lo juga mungkin suka desain-desainnya apa segala macam. Tapi begitu ketemu hijrah gitu kan, datang hidayah apa segala macam, itu dia panik. Panic attack-nya tuh kayak wow. Haram, semuanya haram. Wah, akhirnya ujung-ujungnya gue disclaimer di depan, bukan berarti nggak bagus. Contoh, banyak teman-teman gue juga memang yang dapatannya miliaran tuh ya ketika dia jualan gamis, Masya Allah tuh. herbal, siwak, susu kurma, frozen, dimsum dan lain-lain itu ya. Emang jagonya di situ. Nah, memang dia jagonya di situ. Tapi begitu dapat fenomenal hijrah, nggak juga lo harus kayak gitu-gitu kok guys gitu loh. Nah ini maksud gue. Nah kayak lu pun juga hijrah malah nggak ganggu dengan clothingan lo ini kan sebetulnya ya? Nggak ada sama sekali kan? Sih sebenarnya. Lu tiba-tiba kayak wow cabut, oke, aku langsung nggak gitu ya? Enggak lah. Gimana tuh bisa sampai kayak bertahan? Sebenarnya sih simple ya, maksudnya pada saat kita emang punya expertise di bidang sesuatu gitu ya, kita harus pastiin dulu kalau emang kita benar-benar expert di situ gitu. Jadi wawasan kita luas. Jadi kita bisa ambil example yang emang mungkin sebelumnya nggak kita pakai tapi bisa kita pakai berikutnya lebih cocok karena tidak melanggar syariat. Paling contoh gini sekarang. Apa ngomongin pasti kan kalau ngomongin hijrah. Ya hijrah, musik, clothing brand, musik gitu ya. Oke. Gimana caranya lo bikin video campaign nggak pakai musik gitu? Aduh. Bener nggak? Simple nggak? Iya. Supreme memang pakai musik. Emang iya? Iya. Oh iya? Palace emang pakai musik. Supreme enggak ya? Oh iya, gue baru enggak lagi. Enggak, jadi kayak lo sibuk-sibuk banget ngomongin masalah kayak gitu. Padahal yang orang dewa-dewakan brand semua segala macam semuanya emang raw aja gitu. Raw, dia emang video skate di jalanan udah sesimpel itu. Ambience malah lebih dapat kalau kayak gitu ya. Karena problemnya gini sekarang. Nih gue lebih detail ngomongin ya Afan ya. Cuman maksudnya lo ngomongin musik, lo mau musik yang kayak gimana? Lo tiba-tiba R&B. Padahal customer lo sukanya punk rock. Wah itu udah udah crossing, udah miss tuh. Udah nggak jadi customer lo. Atau lo pakai skate punk, tapi sebenarnya customer lo udah zaman sekarang banget nih. Hip hop nggak masuk juga. Nggak masuk juga ya. Lo bayangin kalau raw semuanya fine, customer lo ini zaman sekarang banget nih. Oh ya. Keren insight lo. Iya sebenarnya nggak susah. Tapi emang lo maksimal aja dan lo jangan jadi kalut apa gimana. Ujung-ujungnya lo nutup ini lo gitu loh. Setuju deh gue. Jadi ketika lo bikin misalnya satu video buat video advertising, Iya. Ujung-ujungnya ditonton lagi videonya mungkin 5 tahun ke depan. Iya. Pasti akan disangka oldish dong sama orang-orang itu. Iya betul. Iya kan? Masih begini nih. Ujung-ujungnya lo boom. Tapi bayangkan ketika memang tadinya belum kecampur, belum di mix, ujung-ujungnya lo mau kayak re-upload atau ya gitu lebih ya. Mudah jadinya. Lebih mudah ya. Iya. Karena udah nggak ada kemix sama si musik-musiknya sehingga ya ambience-nya ada tuh di situ tuh. Kan biasanya kan orang kan ada yang pakai backsoundnya, ada backsound music campur sama ambience-nya tuh. Main skate, cetak ada musiknya juga. Tinggalan. Iya kan? Tapi giliran lu 5 tahun ke depan masih ada gitu-gitu aja. Iya, lu malah bisa dipoles lagi tanpa ngilangin ambience-nya. Iya. Daripada lu nge-mute dulu. Iya sih? Iya benar. Ambience-nya gak dapat lagi. Iya. Tapi itu emang benar-benar dilakukan juga. Jadi emang sesimpel
lo bisa nyari lah contoh-contoh di luar yang emang di bidang lo gitu ya, yang nggak kalah keren. Emang bukannya nggak kalah keren, siapa sih yang nggak ke Supreme sama Palace Iya. waktu itu gitu ya, Iya. kayak gitu. Yang akhirnya semuanya sebenarnya ngikut. Abis itu tren berikutnya pakai suara-suara alien, wok 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 wok. Iklannya gitu-gitu semua, wok wok wok, kayak gitu-gitu. Bukan alien ya, apa sih wak wak wok gitu-gitu. Tahu. Terus kadang-kadang pakai suara kartun ini, Roadrunner gitu. Iya. Jadi nongol Roadrunner di tengah-tengah itunya doang gitu. Kartun lah di suara-suara umumnya mereka gitu. Itu juga tren banget. Brand-brand New York tuh rata-rata kayak gitu. Oke. Nggak masukin musiknya. Emang begitu gayanya. Emang begitu ya? Iya. Oke. Nah ini menarik. Gue mau lebih bahas seputar ya oke lah, let's say lu gimana cara ninggalin musiknya. Kan banyak orang yang susah ya. Clothing line, clothing brand zaman itu identik sama musik, ujung-ujungnya lu ninggalin musik berat banget. Ya kan? Terus sama ya sampai ke puncak-puncak yang sekarang sampai cruise udah akhirnya di mana-mana gitu dan lain sebagainya gitu. Itu kayak gimana, Max? Ninggalin musik dari brand apa gue pribadi nih? Boleh dua-duanya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak pernah. Kan nanti inline nih, nanti kan relate sama bisnis lo kan? Iya. Gue pribadi sih sebenarnya nggak pernah ada masalah ya, maksud gue karena gue gini nih sebenarnya dulu. Jadi di tengah-tengah dulunya gue segitu heavy-nya mungkin ya. Terus akhirnya gue menemukan kebosanan sendiri gitu. Bahkan gue belum belajar apa-apaan. Jadi kalau ngomongin lo gimana ninggalin musik, gue nggak pernah ninggalin musik karena agama sih sebenarnya. Karena emang sebelumnya gue udah bosan duluan gitu. Jadi sampai di satu titik bahkan gue kalau lagi jalan sama teman-teman gue, kalau ada di mobil gue itu radio nggak boleh nyala. Padahal belum ngaji tuh. Belum, karena emang gue bosen banget. Maksudnya kayak buat gue ini ganggu nih kita ngobrol gitu. Sampai akhirnya gue nggak dengerin apa-apa sama sekali. Jadi emang mungkin ya atas izin Allah ya, maksudnya itu sih sebenarnya gue tidak pernah ada masalah kayak gitu. Kadang-kadang gue suka ya teman-teman mungkin nggak perlu terlalu berlebihan ya. Maksudnya ninggalin musik itu kayak bukan sesuatu yang gimana-gimana amat gitu. Jadi atau sampai yang kayak pertanyaan ya kalau gimana kalau lo ke mall kan ntar ada musik gitu. Itu juga bukan sesuatu yang lo harus berlebihan juga gitu kan. Iya, gue juga jalan sama Ustadz kalau ke mall kalau ada musik Ustadz juga biasa aja. Lo tinggal nggak perlu dengerin fokus aja kan sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Jadi emang ya sesimpel itu, tidak perlu menjadi fokus. Kalau menurut gue ya emang udah tinggalin. Nggak ini juga gitu. Dan nggak mengganggu bisnis lo juga nantinya ya. Nah kalau secara ke cruise akhirnya memang ya ini qadarullah banget nih ya. Bukannya mengecilkan teman-teman atau segala macam gitu ya. Pengembangan musik ke anak band udah terlalu maksimal dulu. Berlebihan sampai yang namanya kalau berlebihan itu udah nggak keren. Jadi menurut gua tuh bentar, nggak kerennya di sisi mananya? Di sisi Cruise tuh selalu pengen berbeda gitu. Kalau semuanya udah ngejalanin, dulu nggak ada brand-brand yang kasarnya ngendorse anak band lah. Dulu ya gitu ya. Dulu iya jarang ya. Semuanya kan ngendorse gitu ya. Jadi pada ngendorse segala macam. Nah, buat Cruise kalau semuanya udah melakukan itu udah nggak keren. Jadi emang lo punya idealis sendiri. Gue punya idealis sendiri. Yang pada akhirnya emang di market yang lebih advance lah kasarnya gitu ya. Emang udah gak keren juga ngendorse anak band. Nah ini menarik nih. Tapi masih banyak yang pakai Max. Emang pola-pola begitu. Awareness-nya mungkin masih dapet. Karena kan buat mereka muncul di dahsyat, inbox. Udah gak keren juga kan. Udah gak bener ya. Levelnya CD kan. Udah alay juga cuma maksudnya jadinya ke arah situ gitu. Akhirnya sekarang rebutan semuanya mau ngendorse skateboard. Ya. Gitu. Jadi emang sebenarnya sesimpel itulah gitu. Kayak kalau misalnya nggak perlu gitu. Maksudnya coolness juga lo udah nggak dapat, kecuali emang market lo ke arah mana gitu ya. Ya udah tadi yang bahasa lo yang lo pakai gitu udah segitunya gitu kalau lo masuk ke ini gitu ya. Tapi ya kita nggak dalam bermaksud untuk ngomongin ini ya, tapi ini cara pandang gue secara pribadi ya. Tapi banyak juga loh. Kita fokus di clothingan ya. Gimana cara lo nyingkapin sekarang banyak banget brand-brand yang semenjak lahirlah marketplace, kayaknya semuanya tuh distro, ya kan bikin clothing dan lain-lainnya. Kan banyak banget yang bermunculan. Maksud gue di era itu malah Cruise yang tadinya fokusnya di misalnya anak band, akhirnya jadinya mungkin ya, koreksi kalau gue salah, jadi ya udah umum gitu anak muda.
Sambil proses pembuatan sekarang di Duren 3 tuh Cruise ada skate parknya. Bahkan di situ satu-satunya ya. Di Duren 3 ya? Iya. Satu-satunya dong skate park. Nah maksud gue, lu gak takut kehilangan yang sebelumnya marketnya sehingga orang-orang ngiranya Cruise itu kan anak band, kok sekarang tiba-tiba nge-branding ke skate park atau skateboard gitu loh. Nah itu gimana tuh cara, maksudnya transitionnya, bridgingnya itu gimana tuh? Jadi sebenarnya Cruise itu sebenarnya gue sendiri percaya kalau yang namanya branding itu sebenarnya is the key ya gitu ya. Kalau sebuah brand, karena gue nonton tuh lo ngobrol sebelumnya gitu ya. Kayak, menurut lo yang lo bilang kalau lo bisa branding, kalau secara ininya lah gitu ya. One day akan uangnya yang ngejar lo ketimbang lo mesti mengejar dunia kan. Jelas, kayak gitu kan. Jelas. Nah itu emang bukan benar-benar kejadian. Maksudnya lebih ke arah ya itu nggak salah sama sekali gitu. Jadi kalau emang lo ngakuin branding, mungkin effort lo besar nggak di muka hasilnya, tapi sustainability itu satu. Lo nggak akan pernah tahu efek dari itu akan gede banget ke belakangnya gitu. Jadi pas lagi kita brand investment, kita akhirnya merebranding Cruise di tahun 2017 karena menurut kita udah nggak cool lagi itu. Apa karena lu nya udah ngaji jadinya kayaknya image-nya gue pengen ke skate aja deh, tong gimana? Itu bersamaan lah, alhamdulillahnya sebenarnya bersamaan gitu. Oh gitu. Tapi memang ini benar-benar gimana ya bilangnya, sebenarnya atas izin Allah juga. Ternyata di 2017 Cruise drop. Drop banget, kita drop banget karena. Kok bisa kehilangan market gitu atau memang? Ya mungkin tren berubah terus gitu. Kita juga udah, ya itu lagi tadi ya, udah nggak keren-keren amat kalau ngomongin sebuah brand nempel sama band-band kayak gitu-gitu. Jadi yang gue tunggu jawaban deh. Itu jadi drop sedrop-dropnya gitu. Maksudnya mungkin itu lebih kayak ya akhirnya Allah kasih pertanda kalau ya sudah lo emang udah inilah gitu ya. Ya udah kita ya rebranding. Kalau secara ininya kita rebranding lah. Udah nggak keren lah, lo udah nggak keren. Customer lo udah nggak suka. Wholesale lo macet. Ini lo pokoknya ngalamin banget. Ngalamin banget 2017 itu ya. Akhirnya kita full rebranding. Cuman emang kenapa lo pilih skate? Yang pasti kan banyak yang lainnya. Karena emang dulunya juga gue sebenarnya main skate walaupun bukan jadi atlet. Walaupun gak se-Max Kubon namanya ya. Walaupun karena zaman dulu semuanya main skate di sekolah gue. Iya, Indra, zaman-zaman Indra Kubon ya dulu ya. Reno ya siapa? Iya, zaman-zamannya itulah kurang lebih lah kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah gue dan emang sebenarnya 2003 sebelum emang akhirnya kita banyak di musik, Cruise itu sebenarnya nongkrong anak-anak skate semua. Oh gitu. Basicnya sebenarnya gitu, anak-anak Kuningan dulu gitu. Semuanya anak-anak skate. Di mana skate parknya? Enggak skate park. Jadi anak-anak yang biasa main di jalanan di Kuningan. Di Senayan itu ya, patung panah gitu ya. Di Kuningan sebenarnya lebih anak-anak Kuningan. Ada dulu. Kuningan ya? Ada. Jadi main di jalan, di pinggir jalan kan trotoar Kuningan kan bagus-bagus banget dari zaman dulu kan. Iya. Itu begitu Cruise buka di Duren 3, mereka main terus tuh nongkrong di situ. Main terus ada rel, ada box di parkiran kita. Kayak gitu. Jadi akhirnya sebenarnya ya itu menjadi pilihan pertama kita untuk nge-rebranding. Dan emang kalau nge-rebranding itu emang harus maksimal ya, maksudnya. Akhirnya kita pilih ya udah kalau emang kayak gini ya bismillah, kita bangun skate park dan sarana pendukungnya. Walaupun pas lagi bangun nggak ada duit. Lah terus pakai apa? Wah ini menarik nih. Gimana caranya lo rebranding? Tujuannya adalah naikin sales nantinya ya, ngegedein awareness dan lain-lainnya. Tapi lu nggak punya duit, nggak mungkin lu pinjam dari bank dong. Mentang-mentang relasi lo banyak di bank. Ya jadi memang sebenarnya itu serunya ya. Karena maksudnya gue juga nggak lu bikin skate park. Gue 3 tahun bangunnya. Oh nyicil? Nggak nyicil, nggak pernah berhenti. Emang tukangnya sedikit banget. Sanggupnya gue segitu. Sanggupnya gue segitu. Struggle gini nih gue pengen tahu nih. Maksudnya gini, gue bahkan dari background financial advisor gitu ya. Begitu gue bikin kayak beginian, gue nggak pakai RAB. Karena gue kalau pakai RAB, gue lihat RAB gue, nangis. Nggak jadi. Nah, dari mana? Gue bilang kan. Akhirnya gimana? Ya udah, gue mulai dengan tukang 2, terus tukang 4. Udah mulai diancur-ancurin aja dulu Pak, nanti gampang kita lihat. Di sebelahnya kan tadinya apa? Circle K. Iya, bener. Kayak gitu. Lu beli? Jadi emang itu sebenarnya satu bangunan emang punya gue. Kalau secara punya orang tua lah gitu ya. Gue beli dari orang tua kayak gitu. Akhirnya gue jadi kan kantor Cruise semua tuh. Akhirnya dihancurin aja satu persatu, dikit-dikit. Kantor tadinya misalnya semuanya terus diperkecil sampai bingung. Ini udah habis nih.
Gambar belum ada waktu itu. Akhirnya kita nggak bisa bayar di arsitek segala macam gitu ya. Oke. Akhirnya tim gue bisa SketchUp, bisa AutoCAD, semuanya DIY. Maksudnya berarti Cruise lagi jatuh-jatuhnya malah lu coba pivot mungkin kali ya? Coba pivot ya, bahasanya coba pivot ya. Cuman pivotnya ekstrim lah sebenarnya. Cuman ya maksudnya ya yakin lah, bismillah gitu ya. Terus pendapatannya untuk lo bayar tukang gimana? Dengan nunggu sambil income-nya Cruise pelan-pelan? Betul. Oh, I see. Sesimpel itu, nggak terencana itu, tapi sebenarnya kalau yakin ya, sebenarnya bukan cuma yakin ya, sama lo nggak boros juga kali ya, akhirnya semuanya gue hemat gitu. Dan lo gede banget kan sebelumnya Cruise kan omsetnya kan? Dulu ya, iya kan? Dulu ya. Tembus berapa Max? Enggak, ini kita ambil libronya aja. Enggak lah, kalau zaman dulu dibanding zaman sekarang jadi kesannya kecil, jadi mendingan nggak disebut. Oh. Zaman sekarang kan orang brand gede-gede banget. Nah ini zaman kalau digital ya. Oke. Zaman sekarang kita catat ya, menarik nih. Lo yang ngemancing zaman sekarang brand gede-gede banget. Iya. Lihat fenomenal brand-brand di luar sana yang sampai ngiklan di New York, Times Square. Iya. Kayak gitu-gitu. Lo sekarang gimana nih menyikapi? Gampang banget, gandeng Shopee, gandeng ini gede, apa segala macam. Iya kan mesti pada kayak begitu sekarang mainnya. Bener. Apakah memang itu menurut lo adalah cara yang tidak works sehingga nggak apa-apa kita share. Sebenarnya masing-masing brand punya caranya masing-masing. Oke. Works pasti work kalau emang ujung-ujungnya berhasil kelihatan kan. Oke. Cuman mungkin itu cara dia. Yang lain punya cara lain, Cruise punya caranya Cruise sendiri kayak gitu. Sampai ngeluarin 55M katanya Masya buat Allah, ngiklan di New York Times Square. Iya, karena memang mungkin brand itu penghasilannya kan emang juga lebih besar lagi jauh daripada itu gitu. Oke, ya, tapi memang menurut lo itu cara yang oke nggak buat brand awareness? Nggak apa-apa, kita share. Kita nggak nyebutin nama siapapun. Gue banyak banget kok di sana gue orang ada. Iya emang banyak sekali brand yang. Iya kan Times Square itu kan pojokannya banyak. Iya, jadi ada yang pojok sini, iya, bener. Beda-beda pojokan tuh. Bener, dan ada agensinya katanya. Aduh, namanya punya jamaah tuh. Dulu dia CMO-nya Lazada. Iya sih itu ya. Alkatiri apa siapa sih namanya itu? Akhirnya agensi itu investornya akhirnya. Jadi investor. Hype Fast. Oh, itu investornya. Iya. Hype Fast itu? Iya. Yang buat nyalurin kita buat pasang-pasang brand di. Bukan itu yang ngasih duitnya. Sorry, dia malah yang ngasih duitnya. Iya, tapi yang gabungan ya, bukan yang kemarin berangkat. Oh. Iya gitu. Kalau nggak salah gitu katanya. Oh nggak heran sih, gede juga tuh berarti ya. Iya, kan semua dikumpul-kumpulin sama dia tuh. Ada brand-brand clothing juga kan diambil. Ada essential oil juga gitu kan. Ada banyak, ada macam-macam. Iya, essential oil itu punya Denny Santoso tuh, Bonels-nya. Iya. Akhirnya mereka sempat heboh tuh di kalangan kita nih lah, para marketer branding gitu-gitu kan. Akhirnya, ini ya ternyata pendanaannya gede banget sampai bisa buat kesana. Iya. Sebenarnya bukan ngincar market Indonesia kan di sana kan? Pastinya market Indonesia sebenarnya ujung-ujungnya kan, karena market Indonesia itu kan paling besar ya. Jadi dari zaman dulu memang gaya kita, maksudnya Cruise juga sebenarnya kan jualan internasional juga dulu ya. Sekarang udah enggak? Ada cerita yang namanya jualan internasional itu emang susah banget ngejaga sustainability-nya gitu. Jadi biasanya ya 3 tahun 5 tahun market berubah gitu. Nah kita kan nggak di lokasi itu, jadi emang agak susah untuk ngebikin. Akhirnya pas lagi perubahan market kita tetap bisa tap in dengan situasi yang terbaru gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kayak contoh gitu ya. Dulu di Malaysia kita ada 19 toko gitu. Iya. Philippines ada 2 toko yang tadinya ada bahkan emang hanya jualan cruise doang, sampai akhirnya mereka punya brand lain atau brand sendiri kayak gitu-gitu. Gimana tuh cara lo mengekspansi kayak gitu semua? Maksudnya community, kita emang semuanya organik kan. Kita emang hobinya organik semua. Jadi kita tap in sama emang orang sana yang akhirnya ke kita banget. Terus pas lagi di sana dia nyebarin kita. Oh, jadi bukan dari dia sini jadi agent kita gitu. Ekspor impornya dari sini semuanya enggak? Dari sini tapi ke orang itu semuanya. Jadi orang itu jadi kayak soul representatifnya Cruise. Semuanya harus lewat orang itu. Jadi bagaimana cara dia ngembangin Cruise di negara itu. Modelnya kayak gitu. Nah, Philippines, di Manila, Cebu segala macam, Jepang, Australia. Kayak gitu-gitu. Cuman emang market berubah, umur berubah gitu. Maksudnya tahun berapa, Max? 2000 segituan, 2009 kayak gitu. Gede banget tuh lu ya. Market berubah, mereka jadi tua kan, nggak semuanya kayak gue tetap mau berindustri di kreatif kayak gini. Mereka rata-rata udah meninggalkan, muncul market baru, kita nggak bisa tap in karena
Ya bukan nggak bisa, cuman mungkin ketinggalan, akhirnya kita ya lewat. Nah itulah kalau market internasional sebenarnya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita beriklan kita punya iklan di luar negeri segala macam itu adalah untuk dibilang cool di Indonesia. Sebenarnya basicnya itu. Setuju gue. Sebenarnya itu ya. Iya. Bahkan ada trik juga kayak kalau bisa lo buka toko tuh jangan di Indonesia dulu, di Singapura dulu. Walaupun boncos. Boncos is marketing fee. Iya. Bener. Iya kan. Jadi begitu lo masuk lo seolah-olah misalnya nama sepatu lo Hawaii gitu ya. Jadi kan lo seolah-olah brand luar negeri dengan semua pemaketannya. Lo masuk mall karena ada di Singapura. Padahal lo brand lokal, lo register misalnya di Jepang kayak gitu misalnya. Oh, itu jadi buat budget marketingnya. Itu jadi budget marketing dan itu works banget. Dan lo akan melakukan seperti itu juga? Enggak, gue gak tahu. Enggak. Kalau Cruise lebih. Tapi akan ke sana? Enggak lah, kalau kita kan di tahun yang udah mau ke 19 mau ke 20. Oh, udah 20 tahun ya Cruise? Belum, 19 lah. 19 tahun ya. Kita kayaknya lebih, udahlah organiknya lebih normal aja sekarang. Oke, tapi masa lo gak pengen kayak gitu? Nantinya, apakah memang itu bukan bagian dari strategi plan lu buat ke sana? Kan beda-beda orang punya strategi. Betul. Mungkin secara ininya gue udah nggak terlalu begitu kali ya, secara spiritnya gitu ya. Gitu. Maksudnya lebih kayak pengennya udahlah kita jalan oke aja gitu. Tapi ini guys, ini Max ini luar biasa loh. Banyak tim-timnya dia memang sekarang ada di brand-brand besar loh ya. Iya kan? Masya Allah, iya. Luar biasa. Jagoan-jagoan itu. Jagoan-jagoan tuh mereka tuh, Masya Allah tuh. Ya maksudnya, apakah dengan skate ini nanti akan menjadi tujuan akhir lo gitu di cruise ini atau seperti apa? Memang niche market itu buat skater gitu? Kalau ngomongin niche market, yang namanya dulu band indie juga itu niche banget sebenarnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang kita aplikasikan ke skate itu sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi yang niche itu sebenarnya kita nggak akan pernah tahu kalau ujung-ujungnya bisa jadi seolah-olah kayak udah common di masyarakat Indonesia sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi, tapi kan di Indonesia gawat Max. Lu sekarang cruise ke skate lah. Tapi lu berhasil ngantem Billabong, Rusty, Quicksilver. Ya mereka untungnya udah nggak turun lagi di situ. Oh gitu. Udah kemana sekarang? Kan sebenarnya waktu itu sempat ada the downfall of surf brands kan sebenarnya gitu, walaupun akhirnya mereka survive gitu ya. Tapi meninggalkan skate sebagian besar. Paling sekarang kemana? Surfer? Paling hanya surf aja. Paling Volcom yang masih ada skate-nya. Oh, Volcom masih ya? Masih di internasionalnya masih, di Indonesia juga masih. Tapi enggak event udah enggak. Nah, kalau ngomongin event, lo terkendala gak sih kayak misalnya tiba-tiba PPKM? Bukan, syariat Islamnya. Oke. Nah, misalnya lo biasa bikin event, ya kan dalamnya ada live musicnya, ya nggak sih? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Kemarin ada mention gue katanya kan kurs juga langganan di Jakloth juga kan, ya kan? Itu masih nempel-nempel mereka nggak? Oh tapi sekarang Bang Ucok di Jakloth udah nggak ada. Iya, Masya Allah juga udah hijrah juga ya Bang Ucok duluan tuh. Sebenarnya itu juga ada pembahasannya mungkin, tapi emang itu sebenarnya lebih bagusnya nanya ke Ustadz ya. Kalau emang udah hukumnya pasar sebenarnya kan bisa berlepas dari itu ya. Tapi ya Jakloth sendiri memang akhirnya sudah lepas bener-bener gitu. Iya, maksud gue lo cara berpromosinya sekarang gimana nih? Kayak misalnya ada satu brand Red Bull mau gandeng Cruise. Gue lagi pakai baju Cruise X Red Bull. Gimana ini? Di dalam. Oh gitu? Iya. Oke, nah ini menarik nih. Iya. Artinya kan kalau kita ada Cruise X Red Bull, Cruise X KFC, Cruise X Xiaomi Poco. Wow. Oh iya? Iya. Nah ini cuan dong. Cuan strong. Kita kupas gimana guys? Bagaimana cara Max membawa cruise ini bisa X atau kolaborasi sama brand-brand besar? Iya. Gimana sih gitu kan sampai akhirnya mereka trust sama lo dan tak ada musiknya dong? Kita kasih solusi.